Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jamaah sekalian dirahmati Allah taala. Kita akan melanjutkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Untuk pagi kali ini kita akan mengkaji kisah Al-Qur'an tentang Dzulqarnain yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Kahfi di bagian yang terakhir. Taib. Jadi mengingat bahwa di surah Al-Kahfi itu Allah suguhkan untuk kita 4 kisah. Kisah tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang itu memotret bagaimana seorang mukmin ketika dalam imannya itu diuji oleh Allah Ta'ala. Baik ujian imannya harus bertentangan dengan masyarakat mayoritas yang tidak sesuai dengan keimanan yang dimilikinya, atau bertentangan dengan rezim, atau ujiannya datang dari internal, di mana dia digoda antara pilihan iman atau pilihan yang bertentangan dengan iman. Kemudian cerita yang kedua yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah cerita pemilik 2 kebun. Yang menurut riwayat Israiliyat 2 orang ini kakak beradik. Yang pertama kakaknya namanya Barkus, yang adiknya namanya Yahuda. Yang kemarin sudah saya sampaikan tentang bagaimana kisah keduanya, di mana kakaknya menyombongkan diri dengan harta warisan ayahnya 8.000 yang kemudian dia jadikan modal menjadi harta yang besar berupa perkebunan yang senantiasa menghasilkan hasil yang luar biasa, sampai dia lupa bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah potret tentang fitnah ujian seseorang di dalam harta yang Allah anugerahkan kepadanya. Bagaimana penyikapan seseorang ketika Allah anugerahkan satu kepemilikan harta yang begitu besar, yang kadang menjadi potensi orang untuk lupa terhadap Allah Azza wa Jalla, menjadi potensi orang untuk menyombongkan diri dan merasa punya otoritas lebih di dalam hartanya dan berpaling dari aturan syariat mengenai harta. Kemudian yang ketiga adalah cerita Nabi Musa dengan Khidir, yang itu memotret tentang bagaimana seorang diuji dengan ilmu. Karena memang awal kisah Nabi Musa dan Khidir, di mana Nabi Musa saat berkhutbah, khutbahnya itu sampai membuat orang tertegun. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari, raqqatil qulub wa tadma'ul uyun. Hati itu sampai tersentuh karena khutbahnya Nabi Musa dan mata-mata pada menangis. Maka ada seorang yang kemudian bertanya kepada Nabi Musa, adakah orang di muka bumi ini di zaman ini yang Allah ajarkan ilmu kepadanya yang kamu tidak mengetahuinya? Maka jawaban Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak ada. Maka Nabi Musa kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala bahwa ada di antara hamba Allah Ta'ala yang Allah ajarkan ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam, dan ditegur oleh Allah karena walam yunsib ilallah, tidak menisbatkan bahwa yang lebih tahu adalah Allah dengan mengatakan Allahu a'lam. Maka Nabi Musa sampai diperintahkan untuk melakukan perjalanan jauh dari Mesir menuju Tonja, di mana banyak mufassirin menyebutkan Majma'ul Bahrain, tempat Majma'ul Bahrain yang kalau diterjemahkan pertemuan 2 laut, ada mengatakan nggak bisa diterjemahkan, ini adalah sebuah nama. Tempatnya kurang lebih di Tonja. Tonja itu ada di mana, Pak? Di Maroko, Maghrib. Jalan dari Mesir sampai mana? Maroko, hanya untuk ketemu seorang guru namanya Khidir. Padahal para ulama sepakat kedudukannya Nabi Musa itu lebih tinggi daripada kedudukannya Khidir. Tapi begitulah Allah berbagi ilmu adil. Ada yang Allah ajarkan ilmu di satu bagian, tapi dia tidak memiliki kelebihan dalam bagian yang lain. Maka Nabi Musa melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Kadang seorang diuji oleh Allah Ta'ala dengan anugerah ilmu yang dia miliki. Apakah kemudian dia melampaui batas sampai kemudian menyombongkan diri, ataukah dia tetap membumi dengan ilmunya? Oleh karena itu Ibnu Jama'ah mengatakan ciri bahwa orang bersama ilmu itu menjadi cerdas adalah ketika dia semakin tambah ilmu, dia merasa bodoh. Ketika orang semakin tambah ilmu kalah
dia kemudian merasa puas diri dan kemudian merasa seakan-akan dia telah menguasai banyak hal, maka sesungguhnya itu adalah ciri kebodohan. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Jamaah di dalam kitabnya Al-Jami. Taib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian cerita yang keempat yang hari ini kita bahas adalah cerita Dzulqarnain. Ya. Taib. Yang Allah ceritakan cerita Dzulqarnain dari sejak surah Al-Kahfi ayat 83 dan berikut. Ya, 83 dari surah Al-Kahfi dan berikutnya. Taib, sebelumnya kita mencoba untuk mengenal dulu siapa Dzulqarnain ini. Ya. Banyak kalangan menyebutkan bahwa Dzulqarnain ini adalah seorang raja yang terkenal dari salah satu raja Romawi di Makedonia bernama Alexander the Great. Ya, Alexander the Great. Kan biasanya banyak sekali, oh Dzulqarnain itu Alexander the Great, yang dia mengabadikan peninggalannya dengan membangun Alexandria, ya, di Mesir. Pendapat ini adalah pendapat yang lemah, ya. Dan ini telah diteliti oleh banyak para ulama, sebagaimana Ibnu Katsir di dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini adalah kitab sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Kurang lebih ada sekitar 9 juz beliau buat, memuat kisah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dinasti Bani Abbasiyah. Maka ketika beliau sebutkan tentang Dzulqarnain, beliau mengkritik beberapa, bahkan diantaranya ada tokoh ulama yang itu tidak kemudian menciderai keulamaannya, karena mereka sudah bersungguh-sungguh dalam mencoba beristihad mencari tentang siapa ini Dzulqarnain, karena Allah cuma menyebutkan nama Dzulqarnain di dalam Al-Quran. Apakah itu nama atau Dzulqarnain itu sebuah julukan? Kita coba untuk mengenali dulu. Maka Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayahnya, beliau mengkritik Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini juga ulama kenamaan, salah satu ulama hadis di masa sebelumnya Imam Bukhari, salah satu guru besar, Abu Zur'ah Ar-Razi, yang beliau berpendapat bahwa Dzulqarnain ini adalah Alexander the Great berdasarkan riwayat dari Uqbah bin Amir bahwa beberapa orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Dzulqarnain. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada mereka, yang lafaz ini saya sampaikan redaksinya, annahu kana syaba minar Rumi wa annahu bani al-Iskandariyah wa annahu bana al-Iskandariyata wa annahu ala bihi malakun fis sama wa dhahaba bihi ila sad wa ra'a aqwaman wujuhahum mithla wujuhil kilab. Riwayat ini diambil dari Uqbah bin Amir, tapi di dalam sanadnya ada perawi yang terduga terindikasi ada kedustaan di dalamnya, sehingga para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif sekali, ya. Yang kalau diterjemahkan, dia adalah seorang pemuda Romawi yang membangun Iskandaria. Sehingga dari sinilah pendapat Abu Zur'ah Ar-Razi, dia adalah Alexander siapa? The Great. Maka Imam Ibnu Katsir menelusuri, dan Imam Ibnu Katsir itu ulama ahli hadis, mufassir sekaligus ahli sejarah. Makanya banyak sekali mufassir klasik, mereka itu punya latar belakang ahli sejarah, sehingga tulisan-tulisan tafsirnya itu punya frasa sejarah, gitu ya. Maka Ibnu Katsir melakukan penelusuran kalau Alexander the Great itu sangat jauh. Kenapa? Dia meninggal di usia muda, ya. Dan Alexander the Great ini adalah seorang raja paganis. Keyakinannya adalah keyakinan paganis, meyakini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ada dewa apa. Ini keyakinan Alexander the Great.
yang punya menteri yang terkenal bagi para filosof, siapa namanya? Yang itu adalah gurunya Aristoteles. Ya. Ini Alexander siapa? The Great. Dan Aristoteles sendiri bukan seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bukan seorang ahli tauhid, bukan seorang muslim. Dia adalah seorang paganis yang punya keyakinan dewa-dewa. Nah, dari sini Imam Ibnu Katsir mengatakan, padahal Allah menceritakan bahwa Dzulqarnain itu adalah sosok yang salih, yang berkeliling dari ujung timur hingga ujung barat, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Dari sisi lain, Dzulqarnain ini hidupnya lama. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan kurang lebih 2000 tahun. Dari sejak zamannya Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Maka beliau berpendapat dialah yang ikut tawaf setelah selesainya dibangun Ka'bah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian diberikan usia yang panjang oleh Allah Ta'ala. Ya, ini Dzulqarnain. Tayyib. Nah, ini beberapa data sejarah yang saya ambil dari kitab Akhbaru Dzulqarnain. Ya, dari Al-Bidayah wan Nihayah juga, dan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani beberapa komentarnya dalam Fathul Bari. Tayyib. Sebelumnya ini ya. Siapa Dzulqarnain dulu ya? Ini meluruskan sejarah. Dzulqarnain bukan Iskandar Agung, yang tadi Alexander the Great, Raja Makedonia. Coba perbandingannya, Dzulqarnain ini muslim, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sementara Alexander the Great atau Iskandar kalau di bahasa Arab biasanya para ulama menyebutkan dengan istilah Iskandar al-Makedoni, karena memang dia adalah Raja Makedonia. Sementara Iskandar the Great, Alexander the Great itu musyrik, penyembah berhala, seorang paganis. Kemudian mahakaryanya apa? Dzulqarnain membangun tembok, yang temboknya ini berusia panjang dan nanti akan hancur, yang ini diceritakan oleh Al-Quran, dan nanti akan hancur ketika usianya sudah selesai, yakni ketika datang tanda-tanda besar akhir zaman yang datang secara berurutan dari sejak keluarnya Dajjal dan kepemimpinan Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa Al-Masih, baru kemudian yang keempat jebolnya tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain dan keluarnya bangsa Ya'juj dan bangsa Ma'juj. Ya, nanti kita akan mencari tahu dari apa yang Allah ceritakan tentang antara Dzulqarnain dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini. Sementara Alexander Makedoni ya tidak pernah membangun tembok tersebut. Paling yang dikenal adalah pembangun Alexandria itu. Ya. Tayyib. Hidup di era kuno. Ini raja siapa tadi? Dzulqarnain, dari masa Nabi Ibrahim. Bahkan dia mengatakan sebelumnya sampai masa Nabi Isa Al-Masih menurut riwayat. Ya. Mengalami beberapa fase kenabian. Jadi Dzulqarnain. Kemudian Alexander the Great ini ya hidup jauh di masa sebelum apa? Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di masanya Aristoteles, ya. Kemudian Dzulqarnain ini adalah orang Yaman, orang Arab berarti ya, orang Arab. Makanya dalam data sejarah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyebutkan bahwa dulu raja-raja Arab itu punya nama dengan apa? Diawali dengan Du, gitu ya. Ini ya, akar silsilah raja dari tanah Yaman. Di sini disebutkan
Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tradisi penamaan Yaman, banyak raja Yaman yang menggunakan gelar awalan Du. Dan itu ditulis dalam prasasti-prasasti peninggalan Yaman kuno. Ya, ada raja namanya Pak Saif Diyazan. Ada raja namanya Dunwas. Sama berarti Dzulqarnain. Dan beberapa syair yang ditulis dalam prasasti kuno itu, ada syair ini yang diterjemahkan, yang sudah diterjemahkan, syair Ar-Rabi bin Dobi. Ini adalah seorang raja, seorang penyair sebelum Rasulullah SAW. Ya, disebut di situ, dan As-Sa'ib Dzulqarnain, kerajaannya berlangsung 2000 tahun. Namun setelah itu ia pun menjadi tulang belulang yang hancur. Artinya tidak ada kuasa yang berlangsung lama. Tetap ada apa? Ada sunnatullah pergantian. Tidak ada yang abadi dalam kekuasaan, yang nanti akan kita banyak belajar itu. Maka Ibnu Hajar menyebutkan banyak sastra-sastra Arab kuno yang menyebutkan nama Dzulqarnain. Nah, ini menunjukkan bahwa Dzulqarnain ini asal usulnya adalah apa? Arab. Dan memang salah satu tempatnya Arab kuno itu di mana? Di Yaman. Makanya nabi-nabi asli Arab. Dulu pernah saya sampaikan, 25 nabi yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala, yang dikirimkan 25 ya, yang diceritakan namanya dan diceritakan kisahnya dalam Al-Quran, dari 25 nabi itu Allah kirimkan di 4 negeri. Yang pertama Jazirah Arab, dan banyak diantaranya di mana? Di Yaman. Nabi siapa? Nabi Hud sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Shalih ya sebelum Nabi Ibrahim. Ini asli Arab. Sementara Nabi Ibrahim sendiri, banyak para ulama mengatakan bukan asli Arab. Nabi Ibrahim diutus di mana? Di Babilonia. Awalnya di mana? Babilonia. Maka 25 nabi itu kalau dinapatilah sejarahnya, mereka diutus di mana? Jazirah Arab. Jazirah Arab. Yang kedua di Babilonia. Babil itu bahasa Arab, aslinya diambil dari bahasa Suryani. Bahasa Suryani, Babil itu kalau pakai bahasa Arab artinya adalah Furat. Makanya maksudnya Babil itu adalah nisbat kepada sungai Furat. Berarti mana itu? Irak, ya, dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, dari 25 nabi ada yang diutus di mana? Di Mesir. Kemudian yang keempat di mana, Pak? Di Syam. Ya, ini negeri napak tilasnya para nabi. Maka Dzulqarnain ini berasal dari asal usul Arab, ya, Arab kuno. Tayyib. Nah, ini tentang Dzulqarnain. Jadi sebagian ulama ada mengatakan seperti yang dipegangi oleh seorang ulama India yang menulis buku refleksi surah Al-Kahfi bernama Abul Hasan Ali An-Nadwi. Beliau menyebutkan, dan Dzulqarnain ini kalau disebut di dalam sebutan-sebutan bahasa Latin namanya Cyrus, ya, namanya Cyrus, begitu. Jemaah sekalian rahmatullahi Allah, ini mengenal tentang nama, dan ini bukan yang paling pokok, ya. Yang paling pokok adalah angle yang diceritakan oleh Al-Quran yang bisa kita ambil pelajarannya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 83 dan 84. Saya baca ayatnya dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, an Dzulqarnain, tentang Dzulqarnain. Siapa yang bertanya ini? Jadi kita ingat dulu ketika saya ceritakan tentang sebab turunnya surah Al-Kahfi. Jadi sebab turunnya Al-Kahfi itu kan ada orang-orang musyrik, tokoh-tokoh musyrik yang datang kepada Rasulullah membawa pertanyaan titipan dari orang Yahudi. Di mana orang Yahudi yang sebelumnya orang musyrik ini berkonsultasi, Muhammad ini mengaku nabi. Kalian ini kan orang yang paling tahu tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang turun kepada nabi-nabi sebelum ini. Menurut kalian, Muhammad ini betul-betul nabi atau mutakawil, cuma orang yang membual? Maka orang-orang Yahudi ini bertanya, nasabnya bagaimana?
Ya, sifat fisiknya bagaimana. Kemudian dia terlahir yatim ataukah tidak. Setelah dijawab, maka mereka gaduh. Rabi-rabi Yahudi ini gaduh dan mereka berseloroh bahwa ternyata yang ditunggu-tunggu, yang dijanjikan sudah datang. Cuma mereka menyembunyikan. Tidak langsung menjawab, ya betul dia Nabi. Kenapa? Karena sakit hatinya mereka. Mereka berharap itu adalah dari ras Bani Israel. Tapi kenapa bukan dari ras Bani Israel, tapi dari ras Arab? Ya, dari keturunan Nabi Ibrahim, tapi bukan dari apa? Ishak, tapi dari Ismail. Maka akhirnya mereka mengatakan, gimana kami tahu bahwa dia adalah Nabi? Kami ketemu aja belum. Begini saja tanyakan kepada Muhammad 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan ini, berarti dia Nabi. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini, fa innahu mutaqawwilun. Berarti dia cuma membual saja. Pertanyaan yang pertama bertanya tentang pemuda-pemuda yang buntu dalam mendapatkan solusi. Bagaimana cara mereka mempertahankan imannya. Maka ini maksudnya kisah Ashabul Kahfi. Kemudian tanyakan kepadanya ar-rajulin tawafin bainal masyriqi wal maghrib. Seorang yang berkeliling dunia dan kekuasaannya sampai menjangkau dari ujung timur hingga ujung barat. Hari ini belum ada sampai seperti itu. Ya. Apakah dia tahu tentang orang tersebut, bagaimana ceritanya? Kemudian yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh. Sampai kemudian pertanyaan ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan besok saya jawab. Ternyata besok nggak turun. Besok nggak turun. Sampai 15 hari baru turun. Makanya Rasul diingatkan dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kamu pastikan mengatakan untuk sesuatu besok yang belum kamu miliki, yang kita tidak tahu. Saya pasti besok akan begini, akan begini, akan begini. Kecuali menisbatkannya kepada Allah dengan mengatakan apa? Insya Allah. Gitu ya. Tayyib. Maka turunlah jawaban itu. Dan itu pun cuma menjawab 2 pertanyaan. Yakni pertanyaan tentang Ashabul Kahfi dan pertanyaan tentang Dzulqarnain. Sementara tentang ruh turun berikutnya surah Al-Isra. Meskipun dalam urutan mushaf Al-Quran, Al-Isra sebelum atau setelah Al-Kahfi, Pak? Sebelum. Tapi turunnya setelah surah Al-Kahfi. Ya, turunnya masih setelah surah Al-Kahfi. Jemaah sekalian dirahmati Allah, maka di ayat ini makanya disebutkan wayas alunak. Ayat 83 dari surah Al-Kahfi. Wayas alunaka, dan mereka bertanya kepada Muhammad. Siapa yang bertanya? Berarti apa? Pertanyaan titipan orang Yahudi yang dibawa oleh orang musyrik. Andil Qarnain, tentang Dzulqarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakanlah Muhammad, aku akan bacakan penjelasan tentang Dzulqarnain ini. Dan yang diceritakan oleh Allah itu unik. Allah tidak bercerita sebagaimana model penulisan sejarah umumnya. Dan inilah model cerita Al-Quran. Tidak berfokus pada apa? Nama Dzulqarnain aslinya ini. Kayak tadi ya. Nama aslinya Dzulqarnain ini. Lahir tanggal sekian. Hidup dari zaman ini sampai zaman ini. Tidak. Kenapa? Supaya kita tidak salah di dalam mengambil pelajaran yang pokok, yang penting dari sosok Dzulqarnain. Makanya ketika orang belajar sejarah, fokusnya lebih kepada apa? Tanggal berapa, nama aslinya siapa, ini siapa. Kadang apa? Lupa, pesan pokoknya apa? Pesan yang diinginkan apa? Makanya surah Al-Kahfi kan menyindir orang Yahudi. Orang Yahudi ini, mereka tentang cerita Ashabul Kahfi hanya berdebat tentang urusan jumlahnya berapa. Tapi mereka tidak banyak mengambil pelajaran gimana sih Ashabul Kahfi ini berjuang mempertahankan imannya. Dengan tantangan yang berat menghadapi kekuasaan Dqiyanus saat itu. Sehingga kemudian saat nanti orang beriman berikutnya diuji imannya, itu bisa mengambil hikmah. Ini loh contoh dari Ashabul Kahfi. Tapi justru orang-orang Yahudi malah berdebat dalam urusan yang tidak pokok, urusan pinggiran.
tidak substantif tentang jumlah ashabul kahfi berapa. Itu enggak penting, ya. Tayyib, makanya yang Allah ceritakan di sini bukan nama Dzulqarnain aslinya siapa. Dia adalah seorang raja dari tahun berapa sampai ke berapa, asal usulnya dari apa. Nah, adapun yang saya ceritakan tadi, salah satu fungsinya kenapa saya bahas ini Dzulqarnain siapa? Karena memang banyak, bahkan saya mendapatkan beberapa beberapa tokoh ketika menceritakan, dan cerita itu viral, diceritakan bahwa ini adalah Alexander the Great, karena takut nanti justru akan mempelajari apa sih warisan Alexander the Great. Banyak warisan-warisannya adalah warisan-warisan keyakinan-keyakinan syirik, paganis tentang dewa, mitos-mitos dan lain sebagainya. Makanya saya urutkan tadi ya, dari siapa Dzulqarnain tadi. Meskipun Al-Quran tidak menceritakan tentang spesifikasi nama Dzulqarnain ini siapa. Baik. Ala kulli hal, kemudian di ayat berikutnya, ayat 84, Allah berfirman, Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Allah menyampaikan, aku berikan kekuasaan kepada Dzulqarnain. Yang kekuasaan ini diceritakan oleh Abdul bin Abbas. Kata Abdul bin Abbas, malakat dunia arba'ah. Dunia ini dalam sejarah sebelum Rasulullah SAW itu pernah ada cerita raja yang punya kekuasaan yang luas, sebagiannya sampai menguasai dari ujung timur hingga ujung barat, sebagiannya paling minimal 2/3 dunia itu pernah dikuasai. Duanya muslim dan duanya kafir. Ini pernah saya sampaikan, ya. Yang duanya muslim itu siapa? Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Yang tentunya Dzulqarnain hidup sebelum Nabi Sulaiman. Kemudian duanya lagi adalah apa? Yang tidak beriman kepada Allah, kafir. Siapa? Namrud. Bukan Fir'aun malah ya. Namrud. Yang hidup di zamannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Dan Namrud ini dalam ceritanya, kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, dia ini orang yang baik, yang suka berbagi. Cuma dia menahbiskan dirinya punya otoritas yang lebih daripada otoritas Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan sampai ada para penguasa yang kemudian merasa bahwa otoritasnya, kekuasaannya harus lebih daripada kekuasaan apa? Allah Azza wa Jalla. Dia merasa aturannya harus, kalau bertentangan dengan aturan Allah, maka aturannya harus apa? Diprioritaskan. Ya. Nah, semacam itu dulu ada raja siapa namanya? Namrud. Kemudian yang kedua dari dua raja kafir yang pernah menguasai dunia adalah siapa? Nebukadnezar. Ya. Sebagaimana disebutkan Abdul bin Abbas dengan redaksi malakat dunya arba'ah, musliman wa kafiran, wa ammal musliman fa Dzulqarnain wa Sulaiman, wa ammal kafiran fa Namrudu wa kalau Nebukadnezar dibahasakan dalam bahasa Arab wa Bukhadnezzar gitu ya, tapi kalau diterjemahkan Nebukadnezar gitu ya. Tayyib. Jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, maka Allah berikan kekuasaan kepada Dzulqarnain yang diceritakan nanti dalam penjelasannya dari ujung timur hingga ujung barat. Dan potret ini Allah ceritakan karena memang Allah ingin menyampaikan di dalam surah Al-Kahfi, umumnya fitnah itu, potretnya fitnah yang dihadapi oleh manusia, orang diuji, terfitnah maksudnya teruji di dalam imannya, orang teruji dalam hartanya, orang teruji dalam ilmunya, ada pula yang teruji dalam urusan kekuasaan. Maka di ujung cerita tentang Dzulqarnain, gimana kalau orang diberikan kekuasaan oleh Allah? Dari yang kekuasaan sederhana sampai kekuasaan yang besar. Ya, jadi kepala rumah tangga. Jadi seorang direktur, jadi seorang punya jabatan. Maka Dzulqarnain ini semacam contoh
agar jangan sampai kekuasaan yang dimiliki seseorang itu orang kemudian melampaui batas. Dan Dzulqarnain ini tidak cuma itu, Allah ceritakan masih di ayat 84 ini, wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan aku berikan segala sesuatu sarana dan prasarana, baik kekuatan. Dan Dzulqarnain ini punya bala tentara yang kuat. Atau sarana prasarana berupa apa? Dzulqarnain ini punya kecerdasan yang luar biasa. Makanya nanti akan diceritakan Dzulqarnain sampai di ujung timur. Ujung timur yang digambarkan dalam Al-Quran, matli asyams. Dzulqarnain seakan-akan melihat disitulah tempat yang paling ujung untuk melihat terbitnya matahari. Ya bukan berarti maknanya terbit dari sana. Tapi secara pemandang seperti apa terbitnya matahari di situ. Di mana Dzulqarnain tidak menemukan daratan lagi, tidak menemukan pohon, yang ada hanyalah apa? Tempat-tempat beku, kemudian lembah, tidak ada pohonnya. Di ujung timur sana. Dan Dzulqarnain mendapatkan orang yang susah dipahami bahasanya. Tapi Dzulqarnain berusaha untuk memahami bahasa mereka. Sebagian ulama mengatakan dalam waktu beberapa hari Dzulqarnain mencoba untuk belajar bahasa mereka sampai kemudian dia bisa memahami bahasa mereka. Nah, ini kan sebuah kecerdasan yang luar biasa yang Allah berikan. Kecerdasan di dalam ilmu. Ya, ini Dzulqarnain. Makanya Nabi pun punya sekretaris yang nulis Al-Quran. Namanya siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini diutus oleh Rasulullah SAW nanti, supaya, makanya kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belajar bahasa sebuah kaum, maka umina makrohum, dia akan terbebas dari makar mereka. Maka Nabi memerintahkan Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani dan bahasa Syriani. Dia kuasai bahasa Ibrani ini selama 6 hari. Bahasa Syriani dia kuasai berapa? 12 hari. Ini Zaid bin Sabit, ya, radhiyallahu anhu wa ardha. Ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, ya. Tayyib. Maka Allah sebutkan Dzulqarnain ini Allah anugerahkan sarana prasarana, sebab ini memang pantas dia memiliki kekuasaan yang apa? Besar. Sarana dalam apa? Ilmu, kecerdasan. Yang kemudian kecerdasan diantara menguasai bahasa tadi, kemudian kecerdasan dalam hal apa? Teknologi. Yang teknologi nanti yang dipotret adalah apa? Dzulqarnain membangun tembok, yang temboknya ini usianya panjang. Tayyib, kalau kita lihat bangunan-bangunan kuno, itu usianya berapa lama sih Pak? Dzulqarnain ini sampai apa? Tanda-tanda kiamat besar. Berarti apa? Tembok yang dibangun usianya panjang dengan struktur yang diceritakan dalam Al-Quran. Gambarannya begini Pak, ya, nanti ini model bangunannya. Nah, gambarnya begini, dibangun di antara 2 lembah, lubang yang ini menjadi tempat. Jadi dari lubang ini kemudian apa? Bangsa Ya'juj Ma'juj mengganggu orang yang tinggal di ujung timur tadi. Ujung timur ini bukan maksudnya Irian Pak, ya. Tayyib. Maka bangsa tadi yang kemudian konsultasi, kami ini diganggu oleh apa? Ya'juj Ma'juj. Mereka merampok, membunuh dengan sesuka hati mereka, ya. Maka kemudian mereka meminta Dzulqarnain. Coba kita agak lompat. Diceritakan oleh Allah Ta'ala, bangsa ini, coba diceritakan di ayat 94. Ya. Jadi peraduan ini diceritakan dalam ayat 94. Qalu ya Dzulqarnain, kata orang-orang di ujung timur tadi, mereka katakan, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya bangsa Ya'juj
dan bangsa Ma'jus. Ini dua bangsa berarti ya, Ya'juz dan bangsa Ma'juz. Kalau kita mengulik dari riwayat Israiliyat, nanti akan macam-macam tentang siapa bangsa Ya'juz Ma'juz. Makanya orang Yahudi itu suka mendistorsi. Termasuk diantaranya distorsi riwayat tentang apa? Ya'juz Ma'juz. Mereka gambarkan Ya'juz Ma'juz itu adalah bangsa yang tubuhnya, jadi manusia berperawakan binatang. Ya, wajah mereka, tangan-tangan mereka itu mirip anjing. Makanya wajar kalau perfilman barat itu kalau menggambarkan nanti ada sebuah masa muncul monster-monster yang apa? Merusak. Lah karena memang bangunan dalam cerita-cerita agama mereka begitu. Menggambarkan Ya'juz Ma'juz begitu. Sementara Nabi SAW menggambarkan Ya'juz Ma'juz itu apa? Ya'juz Ma'juz itu wujuhuhum kal mitraqah. Wajah mereka, hidungnya itu seperti palu dan bentuk wajahnya seperti tameng. Matanya sipit, dagunya lancip, rambutnya kalau diterjemahkan letter lagi itu apa? Hitam kemerah-merahan. Ya, bahasanya kita apa? Pirang gitu ya, pirang. Rambutnya mereka begitu. Dan mereka apa? Mim Bani Adam, keturunan apa? Adam. Keturunan manusia. Bukan makhluk apa? Sama seperti Dajjal. Dajjal juga keturunan apa? Manusia. Bukan keturunan, artinya ada bangsa lain selain apa? Jin, bukan keturunan jin. Apalagi sampai keturunan malaikat gitu ya. Kan makhluk yang berakal yang diciptakan oleh Allah Ta'ala antara apa? Malaikat, manusia, atau apa? Jin. Baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi cerita tentang Dajjal. Dajjal itu dari apa? Keturunan manusia, keturunan Adam. Ya'juz Ma'juz juga keturunan Adam. Kecuali kalau bersandar pakai riwayat-riwayat Israiliyat. Riwayat-riwayat yang diambil dari Taurat yang sudah terdistorsi. Maka akan didapatkan mereka itu sampai disebutkan riwayat Israiliyat di sini ya. Wujuhuhum kal kilab, wajah mereka itu seperti apa? Seekor anjing. Digambarkan manusia dengan apa? Perawakan tubuh binatang. Maka ini kalau bermodalkan riwayat yang sumbernya adalah sumber-sumber dari Israiliyat, berarti apa? Dari Taurat maupun dari lain sebagainya akan didapatkan begitu. Sementara Nabi sendiri mensifati Ya'juz Ma'juz itu ya seperti manusia biasa umumnya. Cuma apa? Tadi ya matanya sipit. Tapi jangan kemudian bilang apa? Memang ada kitab ditulis oleh arkeolog Saudi, judul kitabnya Saddu Sin, tembok Cina dan apa? Bangsa Ya'juz Ma'juz. Maka kitab ini sudah justifikasi bahwa tembok Cina itu adalah apa? Benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Kalau itu benteng yang dibangun Dzulqarnain, berarti Ya'juz Ma'juz sudah apa? Keluar. Seakan-akan menjustifikasi bahwa bangsa Cina adalah apa? Ya'juz Ma'juz. Lah itu sangat ini sekali ya, sangat jauh sekali. Dan Nabi sendiri menyampaikan bahwa Ya'juz Ma'juz itu nanti baru bisa keluar setelah urutan tadi yang saya sebutkan. Keluarnya Dajjal, kepemimpinan Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa Al-Masih, kemudian apa? Jebolnya tembok benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Taib, kita kembali pada tadi, Allah berikan segala sebab, diantaranya sebab kecerdasan, diantaranya kecerdasan Pak, teknologi. Di mana tembok ini dibangun? Sampai sekarang coba. Mungkin dulu kita mikir gimana dulu? Semennya dari mana? Ini dari mana? Subhanallah. Yang di dalam Al-Quran dari potongan-potongan besi, baja-baja pilihan, kemudian dilumuri dengan tembaga-tembaga pilihan, sampai modelnya gini Pak ya. Lapisannya itu sangat licin, yang nanti dibahasakan oleh Al-Quran, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak mampu untuk mendakinya. Karena apa? Saking tingginya
dan licinnya. Bahkan Nabi menceritakan bangsa Ya'juj Ma'juj tadi yang aktivitasnya dan misi hariannya gimana bisa menyembel tembok itu. Setiap kali dilobangi bisa lubang, tapi tembok itu balik lagi, Pak. Ada yang bisa buat begitu. Dzulqarnain buat kayak begitu. Jadi teknologi itu sampai coba sebuah tembok dilobang, mampu lubang, tapi kemudian besok mereka balik lagi setelah mereka malam berhenti, balik lagi, lubang itu seperti semula. Ini kekuatan ilmu yang luar biasa dimiliki oleh Dzulqarnain. Nanti akan menggambarkan. Kan hari ini kita mendapatkan sebuah realitas. Ada sebuah bangsa, nah ini tidak cuma hanya person orang, bisa pula apa? Sebuah state gitu ya, negara. Ada negara merasa kami ini yang paling muktahir dalam urusan teknologi. Kami yang paling canggih dalam urusan apapun. Maka kami yang paling layak untuk mengeksploitasi bumi untuk kepentingan kami. Karena kami yang paling tahu gimana cara mengaturnya. Ya, Barat kan begitu cara berpikirnya. Maka Allah berikan gambaran, kekuasaanmu itu dengan Dzulqarnain nggak ada apa-apanya. Tapi lihat bagaimana Dzulqarnain, dia tetap bersahaja. Bahkan Dzulqarnain itu nggak nampak seperti seorang raja ketika belusukan. Makanya ya, saya bahasakan belusukan ya, sampai ujung timur barat, nggak nampak seperti seorang raja. Dia membumi, di kepalanya itu ada bekas dekok. Tahu dekok itu? Bekas pukulan. Karena dulu ketika dia sudah belajar tauhid, dia belum menjadi orang yang terpandang. Dia masih orang yang biasa sampai dia belajar tauhid, belajar ilmu, belajar iman. Dia berdakwah di masyarakatnya, mendapatkan penolakan sampai kepalanya dipukul. Ya, maka kemudian dia tutup dengan rambut yang dikuncir. Rambut panjang yang dikuncir untuk menutupi apa? Dekoknya tadi, sehingga kunciran dua ini seperti dua tanduk. Sebagian ulama mengatakan itu. Makanya Pak, Dzulqarnain yang punya dua tanduk. Ya, sementara Ibnu Katsir berpendapat dinamakan Dzulqarnain imma karena itu tadi dua kunciran tadi, imma karena apa? Karena menguasai seperti tanduk di ujung timur dan tanduk ujung timur dan tanduk di ujung apa? Barat. Ya. Tayyib. Jadi teknologi Dzulqarnain sampai sedemikian ya, bangun tembok yang nggak bisa dijebol dengan usia yang panjang. Tapi Dzulqarnain tetap mengatakan setelah selesai tuntas semua bangunan itu, maka Dzulqarnain tetap mengatakan apa? Coba dilihat. Kalimatnya menarik sekali ya. Maka Dzulqarnain mengatakan di ayat 98. Qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ini semua adalah rahmat Allah. Enggak mengatakan aku yang paling cerdas. Coba lihat, subhanallah. Mengajarkan masyarakat bahwa semua ini kita enggak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena apa? Rahmat Allah. Tayyib. Kemudian faida jaa wa'du rabbi, kalau janjinya Allah, bahasa sederhana, kalau usia yang sudah Allah catat, Allah tentukan untuk tembok ini sudah tiba saatnya, ja'alahu dakka, maka tembok ini akan hancur, akan roboh. Maknanya apa? Dzulqarnain seakan-akan mengatakan kepada masyarakat tadi bahwa secanggih-canggih buatan manusia itu tidak ada yang bersifat abadi. Pasti apa? Ada umurnya, ada ujungnya. Maka Dzulqarnain mengatakan tadi, kecanggihan tembok itu nanti akan ketika Allah sudah menentukan waktunya, maka akan roboh. Ya, tayyib. Karena waktu saya ringkas intinya. Di ayat ini diceritakan coba, asiknya Dzulqarnain. Allah berikan segala sebab. Dia punya kekuasaan yang luas. Dia punya kekuatan pasukan. Dia kekuatan fisik, punya kekuatan kecerdasan. Tapi coba lihat di ayat 96. Jadi
diceritakan ketika atau di ayat 95, dimulai dari ayat 95. Jadi setelah muncul peraduan tadi ya, kami ini tidak bisa hidup aman, damai. Orang-orang di ujung timur tadi konsultasi, kami tidak bisa hidup sejahtera. Karena apa? Harta kami selalu dirampok, dirampas, dieksploitasi oleh bangsa Ya'juj Ma'juj. Tidak cukup itu. Kami dijajah sampai kemudian ada pembunuhan dan lain sebagainya. Maka mereka minta solusi dari Dzulqarnain. Maka di ayat 95 menarik. Ketika mereka mengatakan di ayat 94 sebelumnya, fahal naj'alu laka kharja. Maukah kamu buatkan solusi untuk kami? Ketika kamu buat itu, naj'alu laka kharja. Kami akan buat untukmu, kami tetapkan untukmu Dzulqarnain, dari hasil bumi kami tetapkan persentase untukmu. Coba, ini kadang menjadi fitnah para penguasa, orang yang punya jabatan. Coba, orang yang punya integritas dan selesai dengan dirinya sendiri, itu kan tidak pragmatis, Pak. Makanya pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Coba, Dzulqarnain ini ditawari, kalau kamu bisa membuatkan solusi dengan membangun penutup sehingga Ya'juj Ma'juj tidak menjajah kami, maka hasil bumi ini kami ada prosentasinya yang kami tetapkan, saya setorkan untukmu. Coba, kadang seorang pejabat diuji, ini ada proyek, padahal dia punya kewajiban, proyek itu memang tugas dia, tapi malah pragmatis, ngambil keuntungan di balik proyek tersebut. Apa jawaban Dzulqarnain? Wah, ini kan peluang kan Dzulqarnain kan? Wah, peluang untuk menumpuk kekayaan negara, apalagi orang di ujung timur menyetorkan hasil buminya. Apa jawaban Dzulqarnain? Coba lihat di ayat berikutnya. Qala ma makkanni rabbi khair. Kata Dzulqarnain, apa yang Allah anugerahkan kepadaku itu lebih baik dari apa yang kalian tawarkan. Menunjukkan apa? Ini pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang ditawarkan ditolak Dzulqarnain. Aku sudah diberikan oleh Allah amanat kekuasaan. Aku sudah diberikan oleh Allah ilmu. Saya sudah cukup. Ya, makanya seorang pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri, supaya tidak punya pragmatisme pribadi, dan ini nanti akan cenderung kekuasaannya diliputi dengan kekuasaan nafsu dan syahwat. Tayyib, tidak cukup itu. Kemudian Dzulqarnain mengatakan, fa'ainuni biquwah. Ini bangsa di timur yang konsultasi ini adalah bangsa yang lemah. Karena mereka dimanja dengan kekayaan, akhirnya mereka menjadi lemah. Sehingga kemudian mereka dijajah. Maka Dzulqarnain sebenarnya, sampai Ibnu Katsir menyebut, seandainya Dzulqarnain ini dengan bantuan bala tentaranya untuk membangun benteng tersebut, itu sudah cukup selesai. Tapi Dzulqarnain meminta dari masyarakat tadi supaya mereka punya mental kuat, ikut gotong royong membangun benteng tersebut. Dan di sini ada edukasi supaya kalian jangan jadi orang yang lemah mental. Jadi mereka gontok besi dan lain-lain, sampai kemudian jadilah benteng tadi. Makanya gini kadang ketika orang memberikan kepada seseorang, dia harus berpikir akibatnya nanti seperti apa. Apakah ini justru pemberian akan membuat mental dia menjadi mental orang yang lemah, atau dia akan menguatkan? Ya, maka bangsa yang terjajah tadi dibuat kalian ini supaya menjadi kuat, tidak terjajah, maka kalian harus belajar. Jadi belajar teknologi, belajar kekuatan, sehingga mereka secara kepribadian pertama mentalnya dibuat kuat dan fisiknya dibuat kuat dan bisa berkarya dengan itu. Makanya ya saya bukan
ngomong masalah politik Pak. Nanti kalau Ustadz Muhajir mulai masuk ke urusan politik apa gitu. Intinya subhanallah, seorang pemimpin ketika memberikan sesuatu kepada rakyatnya itu juga harus berpikir. Jangan sampai justru mereka memiliki pemberiannya apa? Justru membuat mentalnya semakin jatuh. Sehingga mental mereka gampang dibeli. Ketika ada kepentingan apa? Dibeli. Ya. Tidak ada makan siang gratis. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Justru daya kritis menjadi tumpul hanya disebabkan karena apa? Selalu dimanja dengan sesuatu. Padahal yang dibutuhkan apa? Mereka dilatih mentalnya sehingga kemudian potensi yang Allah berikan kepada mereka itu kemudian keluar menjadi buah karya. Bukan kemudian apa? Dimanja sehingga mentalnya yang runtuh. Ketika mentalnya runtuh, maka menjadi bangsa yang lemah, gampang dibeli oleh orang yang punya kepentingan. Inilah yang satu potret yang dicontohkan Dzulqarnain. Tidak cukup itu, menunjukkan bahwa Dzulqarnain ketika punya ilmu, salah satunya teknologi, itu tidak cuma ditempatkan di area pusat-pusat kota. Maka coba di ujung itu juga mendapatkan apa? Manfaat dari teknologi yang didapatkan Dzulqarnain. Pemimpin itu ketika berpikir tentang masalah tadi ya, materi, itu tidak kemudian cara pandangnya adalah cara pandang apa? Mana yang kemudian keuntungan materi ini akan menambah keuntungannya, tapi dia pikirkan mana yang membutuhkan. Maka Dzulqarnain tadi apa? Membangun tembok itu dan mengajarkan teknologi di masyarakat yang sangat terpencil sekali di ujung timur dan mereka membutuhkan. Ya. Tayyib, ini yang bisa saya sampaikan sedikit tentang bagian meskipun tidak tuntas tentang Dzulqarnain, paling tidak bagian-bagian dari ayat-ayat Allah ceritakan di dalam Al-Quran, semoga kita bisa mengambil faidahnya. Nanti silakan dibaca sendiri, nanti insya Allah saya share kepada panitia tentang, jadi ada dua slide, nanti insya Allah dua-duanya tentang Dzulqarnain. Yang satu saya ambil dari tadi kitab Akhbar Dzulqarnain, kemudian yang satu saya ambil dari kitab yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Nadwi, Refleksi Surah Al-Kahfi, Pergulatan antara peradaban iman dan peradaban materi, diambil dari refleksi kajian Surah Al-Kahfi, ditulis oleh seorang ulama India namanya Abu Hasan Al-Nadwi. Ini ulama yang berjasa dalam merintis Universitas Madinah Munawwarah atau yang dikenal dengan UIM bersama Pak Nasir, bersama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Jazakumullah khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.